Pada suatu malam yang sunyi di Afsana, langit tampak lebih dekat dari biasanya. Bintang-bintang menggantung rendah, seolah ingin didengar. Di dalam sebuah rumah sederhana, seorang anak kecil terjaga lebih lama dari orang dewasa. Matanya menatap cahaya lampu minyak. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa henti. Mengapa manusia sakit? Dari mana datangnya pikiran? Apakah Tuhan bisa dipahami oleh akal? Anak itu bernama Husein. Dunia kelak akan mengenalnya sebagai Ibnu Sina, atau dunia barat lebih mengenalnya sebagai Avicenna. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan membawakan suatu kisah akan sosok yang bagi banyak orang disebut dengan Bapak Kedokteran Modern. Ia adalah Ibnu Sina. Dunia barat mengenalnya dengan nama Avicenna. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai saja ke ceritanya. Husein kecil tumbuh di rumah yang tidak mewah, tetapi dipenuhi suara-suara diskusi, bacaan, dan perdebatan. Ayahnya sering menerima tamu, para pemikir, penyalin naskah, dan pengelana ilmu. Mereka berbicara tentang angka, bintang, hukum, dan Tuhan. Sementara Husein duduk diam di sudut ruangan, seolah sedang bermain, padahal ia mendengar segalanya. Sejak sangat muda, ia memiliki kebiasaan aneh, yaitu mendengarkan lebih lama daripada anak lain. Ketika anak-anak seusianya berlarian mengejar debu, Husein justru menatap orang-orang dewasa dengan wajah serius, seperti seseorang yang tahu bahwa dunia menyimpan sesuatu yang penting dan ia tidak ingin melewatkannya. Ibunya sering khawatir, biarkan ia bermain, katanya. Namun Husein tidak merasa kehilangan apapun. Bagi dirinya, kata-kata adalah permainan. Pada usia 5 tahun, Husein mulai belajar, membaca, dan menulis secara sistematis. Huruf-huruf Arab tidak sekedar ia hafal, ia rasakan bentuknya, bunyinya, dan ritmenya. Ia bertanya mengapa satu huruf berubah ketika bertemu huruf lain. Ia bertanya mengapa satu kata bisa mengubah makna sebuah kalimat. Guru pertamanya segera menyadari sesuatu yang tidak lazim. Husein tidak menghafal seperti anak-anak lain. Ia menyusun pemahaman di kepalanya, seperti membangun rumah batu demi batu. Jika satu batu terasa longgar, ia tidak melanjutkan sebelum memperbaikinya. Pada usia 10 tahun, ia telah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Namun, yang membuat orang-orang terdiam bukan jumlah hafalannya, melainkan pertanyaannya. Mengapa ayat ini berbicara tentang tubuh? Tanyanya suatu hari. Sementara ayat yang lain berbicara tentang jiwa. Apakah manusia berdiri di antara keduanya? Ketika Husein mempelajari ilmu hitung, ia tidak puas dengan jawaban. Ketika ia mempelajari logika, ia menguji gurunya dengan pertanyaan balik. Ketika ia mempelajari hukum, ia bertanya tentang keadilan yang lebih dalam dari sekedar aturan. Ia bukan anak yang membangkang. Ia hanya tidak bisa menerima jawaban yang setengah. Di malam hari, ketika rumah terlelap, Husein duduk di dekat lampu minyak. Kadang ia membaca sampai matanya perih. Kadang ia menutup buku dan menatap langit-langit, membiarkan pikirannya bekerja. Ia mulai menyadari sesuatu yang aneh tentang dirinya sendiri. Pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Ayahnya akhirnya menyadari bahwa Afsana terlalu sempit bagi rasa ingin tahu putranya. Maka mereka pindah ke Bukhara, kota yang saat itu dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam. Di kota itu, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang diskusi. Pasar bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga pertukaran ide. Di Bukhara, Husein bertemu dengan buku-buku yang seolah hidup. Matematika membuka pikirannya. Astronomi mengajarinya kerendahan hati. Logika memberinya alat untuk memilah kebenaran. Namun justru filsafat yang membuatnya gelisah. Ia membaca tentang hakikat wujud, tentang sebab
dan akibat, tentang keberadaan yang mungkin dan yang niscaya. Setiap halaman menimbulkan keraguan dan kebingungan. Untuk pertama kalinya, Hussein menyadari pengetahuan bukan jawaban, melainkan medan pertempuran. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah memahami satu hal yang tidak dimengerti banyak orang dewasa, bahwa menjadi cerdas bukan berarti selalu yakin, dan memahami dunia berarti siap hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah selesai. Dan di sanalah, di antara buku-buku dan kegelisahan, lahir seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia. Bukan karena kekuasaan, bukan karena senjata, melainkan karena pikirannya. Bukhara adalah kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Di balik dinding-dinding bata dan kubah masjid, pikiran-pikiran manusia bekerja tanpa henti. Dan di salah satu sudut kota itu, Hussein yang kini mulai dipanggil dengan Ibnu Sina mengalami pertempuran pertamanya. Bukan dengan manusia, melainkan dengan buku. Ia membaca seolah waktu akan segera habis. Siang hari, ia belajar pada guru-guru terbaik. Di malam hari, ia kembali sendirian, membuka lembar demi lembar naskah tua yang berbau tinta dan debu. Logika ia kuasai, matematika ia pahami, ilmu alam ia cerna dengan ketekunan. Namun, ketika ia sampai kepada filsafat, pada Aristoteles, langkahnya terhenti. Ia membaca metafisika berulang-ulang, sekali, 2 kali, hingga 40 kali. Kata-katanya jelas, kalimat-kalimatnya masuk akal, namun maknanya terasa menghindar, seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Ibnu Sina marah, bukan karena pada buku itu, melainkan pada dirinya sendiri. Pada suatu malam, setelah membacanya hingga fajar, ia menutup naskah itu dengan keras. "Apakah akalku belum cukup?" gumamnya. Ia lantas keluar rumah, berjalan tanpa tujuan di lorong-lorong Bukhara yang sunyi. Angin dingin menyentuh wajahnya, tetapi pikirannya tetap panas. Ia berhenti di masjid, ia berwudu, dan ia sholat. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai permohonan kejelasan. Sejak malam itu, rutinitasnya berubah. Jika ia buntu, ia berdoa. Jika ia lelah, ia beribadah. Jika jawabannya belum datang, ia kembali ke buku. Ia mulai memahami bahwa akal memiliki batas, dan batas itu bukan musuh, melainkan gerbang. Bulan-bulan berlalu, ia tetap terjebak. Hingga suatu hari, di pasar buku Bukhara, ia menemukan sebuah risalah kecil. Kertasnya lusuh, judulnya nyaris tak terbaca. Harganya murah, terlalu murah untuk sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Risalah itu adalah penjelasan atas metafisika Aristoteles. Ibnu Sina membelinya tanpa harapan besar. Namun malam itu, ketika ia membacanya, sesuatu terjadi. Kata-kata yang selama ini membeku, mencair. Struktur pemikiran Aristoteles tersusun rapi di kepalanya. Hubungan sebab dan akibat menjadi terang. Ia berhenti membaca, menutup buku itu dengan perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena lelah, bukan karena frustasi, melainkan karena kemenangan. Sejak malam itu, Ibnu Sina berubah. Ia tidak lagi membaca untuk menghafal. Ia membaca untuk membangun sistem. Ia menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Islam. Ia menimbang wahyu dengan akal, tanpa merendahkan salah satunya. Ia mulai menulis catatan-catatan kecil, diagram, ringkasan, pertanyaan. Di kepalanya, sebuah bangunan besar mulai terbentuk, sebuah upaya untuk memahami seluruh kenyataan. Namun di balik kecemerlangan itu, ada harga yang harus dibayar. Tidurnya semakin sedikit, tubuhnya semakin lelah. Ia mulai hidup lebih banyak di dalam pikirannya daripada di dunia nyata. Orang-orang melihatnya berjalan sendirian, berbicara pelan pada dirinya sendiri. Sebagian mengaguminya, sebagian menganggapnya aneh. Ibnu Sina tidak peduli, ia telah memilih jalannya. Dan jalan itu ia tahu
tidak akan pernah mudah. Ilmu sejati bukan sekedar pengetahuan, tetapi keteguhan untuk terus berpikir, bahkan ketika pikiran itu menyakitkan. Pada suatu pagi di Bukhara, Ibnu Sina berdiri di tepi sebuah rumah sempit. Dari dalam terdengar batuk panjang, kering, rapuh, seperti kayu tua yang retak. Ia masuk dengan langkah tenang. Di hadapannya terbaring seorang lelaki kurus. Kulitnya pucat, matanya cekung. Keluarga itu telah memanggil banyak tabib. Ramuan demi ramuan diminum. Doa demi doa dilantunkan. Namun penyakit itu tetap tinggal. Ibnu Sina tidak langsung berbicara. Ia mengamati. Nafas, denyut nadi, warna lidah, bau keringat. Baginya, tubuh manusia adalah kitab yang lain, dan setiap gejala adalah huruf yang harus dibaca dengan sabar. Ia masih sangat muda. Usianya belum mencapai 20 tahun. Namun, cara ia bergerak, cara ia berpikir membuat orang lupa akan hal itu. Ia tidak memandang penyakit sebagai hukuman atau kutukan. Ia memandangnya sebagai ketidakseimbangan. Tubuh berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Ia meracik obat sederhana, mengubah pola makan, mengatur waktu istirahat. Beberapa hari kemudian, batuk itu mereda. Kabar akan hal itu menyebar dengan cepat. Ibnu Sina mulai dikenal, bukan karena gelarnya, karena ia belum memilikinya, melainkan karena hasilnya. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa pasiennya. Ia mendengarkan cerita mereka, ketakutan mereka, dan harapan mereka. Ia menyadari sesuatu yang tidak tertulis di buku manapun, bahwa penyakit seringkali bersemayam di antara pikiran dan tubuh, dan di sanalah pendekatannya menjadi berbeda. Tak lama kemudian, sebuah pesan datang dari istana. Sang penguasa Bukhara jatuh sakit. Demamnya tinggi, pikirannya kacau. Para tabib istana gagal, dan Ibnu Sina pun dipanggil. Di lorong istana yang panjang dan terasa dingin, tatapan para pejabat penuh dengan keraguan. Dia terlalu muda, bisik mereka. Namun, ketika Ibnu Sina memasuki kamar sang penguasa, ia tidak gentar. Ia kembali menjadi pembaca kitab tubuh. Ia menyadari bahwa penyakit itu bukan hanya fisik. Ada tekanan, ada kecemasan, ada ketakutan, kehilangan akan kekuasaan. Ia lantas mengubah pengobatan. Ia mengubah suasana. Ia mengubah ritme hidup dari sang penguasa. Dan perlahan demam itu turun. Sebagai imbalan, Ibnu Sina diberi hadiah yang tidak biasa. Bukan emas, bukan tanah, melainkan akses ke perpustakaan istana. Di sanalah tersimpan buku-buku yang tidak dimiliki siapapun. Naskah Yunani, Persia, India, salinan langka yang disalin tangan demi tangan. Ibnu Sina memasuki ruangan itu dengan nafas tertahan. Baginya, ini bukan perpustakaan. Baginya, ini adalah semesta. Ia membaca seperti seseorang yang tahu kesempatan ini bisa direnggut kapan saja. Ia menyalin, ia mengingat, ia menyusun. Di antara tumpukan naskah itu, ia mulai merancang sesuatu yang lebih besar. Sebuah sistem kedokteran yang tidak hanya mengobati, tetapi memahami. Ia mulai mengklasifikasikan penyakit, menguji obat-obatan, mengamati pasien dengan ketelitian yang hampir kejam. Kejam terhadap ketidaktahuan. Penyakit akan selalu datang, kekuasaan akan selalu rapuh, dan hidup selalu sementara. Tetapi selama ia bisa mengurangi penderitaan, selama ia bisa memberi sedikit keteraturan pada kekacauan tubuh manusia, hal itu sudah cukup baginya. Kekuasaan tidak menyukai pikiran yang bebas. Ibnu Sina mulai memahami kebenaran itu ketika Bukhara berubah wajah. Penguasa wafat, aliansi runtuh, istana
yang dulu membukakan pintu perpustakaan, kini menutupnya dengan kecurigaan. Ilmu yang kemarin dipuja, hari ini dianggap ancaman. Ibnu Sina yang terlalu dikenal untuk diabaikan, namun terlalu mandiri untuk dikendalikan, menjadi sosok yang berbahaya. Ia dipanggil bukan lagi untuk menyembuhkan, melainkan untuk melayani kepentingan politik. Ia menolak, dan harga dari sebuah penolakan itu mahal. Ia dipaksa meninggalkan kota. Perjalanan demi perjalanan dimulai dari satu wilayah ke wilayah lain. Wilayah Gurganj, Rai, Kajvin, Isfahan, hingga Hamadan. Setiap kota memberinya perlindungan yang sementara. Setiap penguasa menginginkan jasanya, dan setiap perlindungan selalu disertai dengan syarat. Ibnu Sina mulai hidup seperti buronan, seorang tabib tanpa rumah tetap, seorang filsuf tanpa tanah. Di kota Rai, ia menjadi tabib istana. Di kota Isfahan, ia menjadi penasihat. Dan di kota Hamadan, ia menjadi menteri tanpa pernah benar-benar menginginkannya. Kekuasaan menuntut kesetiaan, sedangkan ilmu menuntut kebebasan. Dua hal itu jarang berdamai. Intrik semakin rapat. Suatu malam, di Hamadan, Ibnu Sina ditangkap. Tanpa pengadilan, tanpa penjelasan panjang. Ia dipenjara. Sel-selnya sempit. Cahayanya redup. Namun, pikirannya tetap tenang. Di balik jeruji, ia menulis. Di atas kertas seadanya. Ia menyusun pemikiran-pemikiran yang kelak akan dibaca berabad-abad kemudian. Ia menyadari sesuatu yang pahit namun membebaskan, bahwa pikiran tidak bisa dipenjarakan. Ketika ia akhirnya dibebaskan, dunia di luar tidak pernah menjadi lebih aman. Ia kembali mengembara. Kadang ia menyamar, kadang ia berjalan di malam hari. Kadang ia harus memilih antara keselamatan dan buku-bukunya, dan ia sering memilih buku. Dalam perjalanan itu, ia menulis Kitab Al-Shifa, bukan tentang kesembuhan tubuh, melainkan tentang penyembuhan akal. Ia menulis tentang logika untuk melindungi pikiran dari kekacauan, tentang fisika untuk memahami alam, tentang metafisika untuk menata hubungan manusia dengan yang ada. Namun, hidup yang terpecah-pecah meninggalkan bekas. Tidurnya tidak teratur, makannya berantakan, tubuhnya mulai membayar harga dari pikiran yang terlalu lama bekerja tanpa henti. Ia tahu resikonya, namun ia tetap menulis, karena bagi Ibnu Sina, berhenti berpikir itu lebih menakutkan daripada mati. Di antara perjalanan dan pelarian, Ibnu Sina membawa satu beban yang tidak terlihat. Pertanyaan tentang Tuhan. Bukan pertanyaan orang awam yang mencari jawaban cepat, melainkan pertanyaan seorang filsuf yang tahu bahwa setiap jawaban akan melahirkan pertanyaan baru. Di kamar-kamar sewaan, di tenda perjalanan, di sel penjara yang lembab, ia menulis tentang wujud, tentang apa artinya ada. Baginya, tidak semua yang ada memiliki keberadaan yang sama. Ada yang mungkin ada yang mungkin tiada, dan ada yang harus ada. Ia menyebut yang terakhir itu wajib al-wujud. Di dalam pikirannya, Tuhan bukan sekedar sosok yang diyakini, melainkan keberadaan yang niscaya, sumber dari segala kemungkinan. Alam semesta tidak berdiri sendiri. Ia bergantung, ia rapuh, ia mungkin ada dan mungkin tiada. Namun Tuhan, dalam kerangka Ibnu Sina, tidak bergantung pada apapun. Ia ada bukan karena sebab, melainkan karena hakikatnya sendiri. Pemikiran ini menggetarkan banyak orang. Sebagian murid terpesona, sebagian ulama gelisah. Apakah akal boleh sejauh ini? Tanya mereka. Ibnu Sina tidak merasa sedang melanggar iman. Ia justru merasa sedang membelanya. Baginya, iman yang takut pada akal adalah iman yang rapuh.
dan akal yang menolak wahyu adalah akal yang sombong. Keduanya harus bertemu. Ia pun menulis tentang jiwa manusia, tentang jiwa yang tidak hancur bersama tubuh, tentang kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Ia membayangkan sebuah eksperimen pikiran, manusia yang melayang di udara, tanpa indera, tanpa sentuhan, tanpa dunia, namun tetap sadar bahwa ia ada. Kesadaran itu, kata Ibnu Sina, adalah bukti bahwa jiwa memiliki keberadaannya sendiri. Gagasan ini akan bergema berabad-abad kemudian, bahkan di filsafat barat. Namun, keberanian berpikir memiliki harga. Ibnu Sina dituduh terlalu rasional, terlalu berani, terlalu jauh. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalas dengan tulisan, karena baginya pikiran adalah medan dakwahnya. Di saat yang sama, tubuhnya semakin rapuh. Ia menghabiskan malam dengan menulis dan berdiskusi, dan siang dengan perjalanan serta urusan politik yang tak pernah ia cintai. Ia tahu bahwa hidupnya tidak seimbang. Ia tahu resikonya. Namun, ia percaya satu hal, bahwa memahami Tuhan, meski sedikit, adalah usaha yang pantas untuk menghabiskan hidup. Ibnu Sina selalu tahu setiap tubuh memiliki batas. Ia telah mempelajari batas itu sepanjang hidupnya. Di ranjang pasien, di denyut nadi yang melemah, di nafas yang semakin pendek. Namun pengetahuan tidak pernah membuat perpisahan menjadi lebih mudah. Di Hamadan, tubuhnya mulai runtuh pelan-pelan. Penyakit pencernaan menyerangnya berulang kali. Rasa sakit datang seperti tamu yang tak pernah diundang dan tidak pernah benar-benar pergi. Ia tahu diagnosisnya. Ia tahu pengobatannya. Ia tahu kemungkinan akhirnya. Dan untuk pertama kalinya, ilmu tidak memberinya jarak emosional. Ibnu Sina tetap menulis, meski tangannya gemetar, meski malam-malamnya dipenuhi nyeri, meski tubuhnya menuntut istirahat yang tak pernah ia berikan. Ia mencoba mengobati dirinya sendiri dengan disiplin yang sama seperti saat ia mengobati orang lain. Namun, ia juga tahu bahwa ada penyakit yang tidak datang untuk disembuhkan, melainkan untuk menutup perjalanan. Pada hari-hari terakhirnya, Ibnu Sina menjadi lebih tenang. Ia menyedekahkan hartanya. Ia memaafkan mereka yang pernah menyakitinya. Ia membaca Al-Quran dengan suara lirih, bukan sebagai pelajar, melainkan sebagai seseorang yang akan pulang. Malam-malam itu tidak dramatis, tidak ada pidato besar, tidak ada ratapan panjang, hanya tersisa keheningan. Hingga suatu malam, rasa sakitnya mencapai puncak. Ibnu Sina menolak obat lebih lanjut. Biarkan alam menyelesaikan pekerjaannya, katanya pelan. Ia berbaring, menatap langit-langit, mungkin mengingat Afsana, mungkin mengingat Bukhara, mungkin mengingat buku pertamanya, atau pertanyaan pertamanya, atau mungkin ia hanya diam. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi, dalam usia 57 tahun. Tidak di istana, tidak di medan perang, tidak di tengah sorak pujian. Ia wafat seperti kebanyakan manusia, tenang, lelah, dan selesai. Namun kematiannya bukan akhir. Buku-bukunya menyeberangi abad. Pemikirannya menembus peradaban. Namanya hidup di rumah sakit, universitas, dan ruang kuliah yang tak pernah ia lihat. Ia tidak meninggalkan keturunan besar. Ia meninggalkan warisan akal. Kisah ini berakhir dengan ironi yang indah, bahwa seseorang yang memahami tubuh manusia lebih dari siapapun pada masanya, akhirnya harus tunduk pada hukum yang sama, yaitu kefanaan. Itulah teman-teman, sebuah kisah tentang sosok yang inspiratif, sang bapak kedokteran modern, dengan warisan ilmu dan pengetahuannya, Ibnu Sina. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini.
Jangan lupa untuk tinggalkan komentar juga agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian diberi rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Nah, jika kalian yang ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali di video selanjutnya dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.